Yang pertama yaitu validitas. Di sini sudah ada 10 soal yang sudah dijawab oleh 12 siswa. Bisa kita lihat pada tabel di atas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung R hitung dan R tabel. Untuk mengetahui R hitung dari 10 soal, kita menggunakan rumus sama dengan Corel. Kemudian kita blok semua tabel nomor 1, titik koma, kita blok tabel jumlah. Sebelum di enter, kita harus mengunci rumus ini sehingga bisa kita menarik langsung. Kemudian kita enter. Kita dapat hasilnya, kemudian kita bisa menariknya langsung sehingga kita bisa tahu hasil dari R hitung. Selanjutnya yaitu R tabel. R tabel yang digunakan yaitu 0,5760, di mana R tabel ini bisa kita lihat di Google. Selanjutnya, kesimpulan dari R hitung dan R tabel menggunakan rumus sama dengan IF. Kemudian di blok R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian titik koma, valid, titik koma, tidak valid. Kemudian enter. Untuk menjawab semuanya, kita langsung menarik saja sehingga bisa terjawab semuanya. Hasilnya terdapat 7 soal valid dan 3 soal tidak valid. Bisa kita lihat bahwa jumlah ini merupakan jumlah siswa yang menjawab soal benar. N itu butir soalnya sama dengan 10. Selanjutnya N kurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan mencari nilai P dengan rumus sama dengan jumlah dibagi banyaknya responden yaitu 12. Kemudian kita draft. Selanjutnya nilai Q dengan rumus sama dengan 1 dikurang P. Kemudian kita draft. Untuk mencari nilai PQ, kita kalikan saja P dikali Q. Kemudian draft. Selanjutnya sigma PQ, rumusnya sama dengan sum buka kurung blok PQ tutup kurung. Terus kita enter. Selanjutnya nilai varian skor, rumusnya sama dengan var buka kurung, kemudian kita blok bagian jumlah. Tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya nilai KR20. Rumusnya sama dengan N kurang 1, kemudian dikalikan dengan nilai varian skor
dikurang sigma PQ, kemudian dibagi dengan varian skor, lalu enter. Jadi status reliabelnya yaitu reliable karena di atas 0,7. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Perlu kita ketahui bahwa interpretasi tingkat kesukaran pada sukar 0,00 sampai 0,30, sedang 0,31 sampai 0,70, mudah 0,71 sampai 1. Untuk mencari indeks kesukaran, kita dapat menggunakan rumus sama dengan jumlah benar dibagi jumlah siswa. Nah, kesimpulannya yaitu pada butir soal nomor 1, tingkat kesukarannya yaitu sedang. Pada butir soal kedua, tingkat kesukarannya yaitu mudah. Pada butir soal nomor 3, tingkat kesukarannya yaitu sedang. Dapat kita lihat dari 10 butir soal tersebut, terdapat 8 soal sedang dan 2 butir soal mudah. Adapun yang terakhir yaitu daya beda. Untuk mencari rata-rata atas, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok bagian kelompok atas pada butir soal nomor 1, tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata bawah, kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu average. Kemudian kita blok bagian kelompok bawah. Kemudian kita draft. Untuk mencari daya pembeda, kita ambil rata-rata atas dikurang rata-rata bawah, kemudian bagi 1, terus kita enter. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kita bisa lihat bahwa daya pembeda dari butir soal nomor 1 tergolong soal jelek. Pada butir soal nomor 2, soal jelek. Soal butir 3, soal jelek. Butir soal nomor 4 tergolong soal jelek. Butir soal kelima juga tergolong jelek. Butir soal ke-6 termasuk soal jelek. Soal nomor 8 termasuk soal jelek. Nomor 9 termasuk soal cukup. Butir nomor 10 termasuk soal jelek.